Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang dampak pembebasan Pavel Durov terhadap harga dari ton dan juga industri cryptocurrency. Dalam beberapa tahun terakhir, industri cryptocurrency telah menjadi salah satu topik paling hangat di dunia keuangan dan teknologi. Salah satu proyek yang menarik perhatian itu adalah TON atau The Open Network yang dikembangkan oleh tim di belakang Telegram, teman-teman. Aplikasi pesan instan yang populer, namun situasi terkini terkait Pavel Durov, CEO dari Telegram, telah menimbulkan kekhawatiran dan gejolak di pasar cryptocurrency, teman-teman. Namun pada tanggal 29 Agustus 2024, Durov dibebaskan dari penahanan di Perancis setelah ditangkap selama kurang lebih 4 hari, dan situasi ini menyoroti hubungan kompleks antara politik, teknologi, dan dunia kripto, teman-teman. Jadi kita semua tahu bahwa Pavel Durov ini ditangkap di Bandara Le Bourget Paris setelah dituduh melakukan beberapa pelanggaran termasuk komplikasi dalam pengelolaan platform online yang memungkinkan transaksi ilegal oleh kelompok terorganisir. Jadi penangkapan ini menimbulkan reaksi cepat dari pemerintah Rusia dan komunitas cryptocurrency secara global, teman-teman. Banyak yang melihat bahwa tindakan Perancis ini sebagai langkah politik, sementara beberapa anggota komunitas kripto menyerukan kebebasan Durov. Jadi selama penahanannya, CEO dari Telegram yang bernama Pavel Durov ini dihadapkan pada beberapa interogasi di pengadilan dan menghadapi potensi dakwaan. Akhirnya ia diberikan jaminan sebesar 5 juta US dollar dan diperintahkan untuk melapor ke polisi 2 kali dalam seminggu, teman-teman. Meskipun ia kini telah dibebaskan, Durov tetap berada di bawah penyelidikan resmi dan tidak diizinkan meninggalkan Perancis hingga menghadapi persidangan, teman-teman. Setelah pembebasan Durov, itu kita lihat bahwa harga ton mengalami lonjakan. Kalau kita lihat dalam laporan media ini bahwa setelah pembebasan Durov, teman-teman, ini harga ton mengalami lonjakan hampir 3%, kembali ke posisi di antara 10 besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar, dan ini adalah kabar baik bagi komunitas TON dan investor yang telah melihat nilai aset mereka tergerus selama penahanan Durov. Sebelum pembebasannya, TON mengalami penurunan yang signifikan keluar dari 10 besar cryptocurrency setelah penangkapan Durov, teman-teman. Penting untuk dicatat bahwa Pavel Durov adalah sosok kunci dalam pengembangan dan keberlangsungan TON. Keberadaannya dalam proyek ini sangat vital, dan ketidakpastian mengenai masa depannya telah menyebabkan kekhawatiran di kalangan investor dan pengguna TON, teman-teman. Oke, teman-teman, dengan adanya informasi positif ini di mana CEO dari Telegram telah dibebaskan oleh Prancis, kita akan lihat apa dampaknya terhadap pergerakan harga dari TON, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, dengan adanya informasi positif tentang pembebasan Pavel Durov dari tahanan kepolisian Prancis, kita melihat harga ton mengalami kenaikan sebesar 4,96% dalam 24 jam, berada di angka 5,55 US dollar, teman-teman. Kemudian ton kembali lagi ke peringkat 10 besar, hari ini ada di peringkat 9, teman-teman, dengan kapitalisasi market sebesar 14,06 miliar US dollar. Kemudian volume dalam 24 jam ini mengalami kenaikan transaksi sebesar 100%, ada di angka 1,41 miliar US dollar, teman-teman.
Kemudian untuk supply total dari ton ini ada di angka 5,11 miliar ton dan supply yang beredar ada di angka 2,53 miliar ton. Nah, sekarang kita akan mencek histori, teman-teman. Kalau kita lihat harga tertinggi sepanjang masa atau harga ATH-nya itu telah terjadi pada tanggal 15 Juni 2024, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ton itu sempat menembus angka 8,24 US dollar per satu token ton. Jadi kalau misalkan kita mengacu kepada harga ATH, berarti kalau kita membeli pada hari ini sedang diskon 32,56%, teman-teman. Sementara untuk harga low-nya, harga terendahnya ada di angka 0,3906 US dollar. Oke teman-teman, pertanyaannya, apakah pada hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian ton? Sebelumnya saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan seorang penasihat keuangan, jadi kalau teman-teman ingin melakukan pembelian ton, silakan lakukan Dior, lakukan investigasi secara mandiri karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Jadi kita di sini hanya saling sharing, saling berbagi pendapat, dan pandangan saya bersifat subjektif, bisa benar, bisa salah, jadi jangan diikuti teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame hari, itu ton pada tanggal 19 Desember 2023 telah terjadi golden cross di mana MA50 memotong MA200 ke atas. Jadi bagi teman-teman yang telah melakukan pembelian ton pada tanggal 19 Desember 2023 itu hari ini sedang mengalami floating profit luar biasa, walaupun ada gejolak terhadap dengan adanya peristiwa penangkapan terhadap pendiri Telegram, tetapi posisi profit tidak tergoyahkan teman-teman. Kalau bagi yang telah melakukan pembelian pada saat golden cross di time frame hari di tahun 2023. Nah, untuk hari ini apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian? Kita akan coba turun ke time frame di bawahnya, di time frame H4 teman-teman. Kalau menurut saya kita tahan dulu teman-teman untuk melakukan pembelian karena di sini pada tanggal 26 Agustus 2024 terjadi dead cross di time frame H4. Jadi kita tunggu itu terlebih dahulu. Pada saat MA50 memotong kembali MA200 ke atas atau pada saat terjadi golden cross di H4, itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pembelian teman-teman. Karena pada saat itu terjadi berarti itu adalah indikasi bahwa koreksi yang terjadi di time frame di atasnya atau di time frame hari itu berarti sudah berakhir. Oke teman-teman, demikian update informasi ini tentang pembebasan Pavel Durov. Walaupun beliau dibebaskan dari tahanan setelah sempat ditahan selama 4 hari, tetapi beliau belum boleh meninggalkan Perancis teman-teman. Beliau masih harus menghadapi persidangan di Perancis dan semoga beliau ditetapkan tidak bersalah. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.